kembali lagi dengan saya Yuri ya, Yuri WA. Ini perjalanan di daerah bukan Cikupa sih, masih daerah Pangandaran. Jadi perbatasan antara Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Ciamis, teman-teman. Jalanannya enak sih, enak, sepi. Kelilingnya kayak gini, kebun karet kalau nggak salah ini. Ada kuah-kuah lagi pada mau ke kebun. Nah, itu mereka yang nyari jalan alternatif, teman-teman, dari Kabupaten Ciamis mau misal ke Pangandaran bisa lewat sini. Nanti kalau misalkan ini daerah Cikupa lah kalau kita bilangnya. Nah, masih asri, dingin. Kalau misalkan di Bandung mungkin Ciwidey lah. Lumayan enak lah perjalanannya, cuman emang jalannya agak kecil, jadi kalau untuk mobil ya 2 mobil bisa masuk. Seperti inilah, teman-teman, penampakannya kalau daerah sini. Kalau daerah saya yang tadi itu daerahnya luar biasa sekali, jalanannya aja sih, teman-teman, yang jadi permasalahan buat kami, buat masyarakat di sana itu jalanan saja. Kalau ini mungkin karena jalan utamanya itu bukan jalan desa, otomatis pemerintah kabupaten mereka langsung ngebetulin tuh jalan yang ini. Beda halnya dengan kami itu yang jalan desa, tapi biasanya kan desa-desa yang lain di kabupaten kami itu di Pangandaran itu jalannya itu udah pada bagus, apalagi ke daerah-daerah yang dekat-dekat kotanya lah. Tapi kalau untuk daerah terpencil, terutama daerah desa kami, emang bener-bener hancur banget. Itu jalanan yang tadi, terus ada jalanan yang satunya lagi, kata saya tadi, itu bener-bener parah. Dari rumah saya sampai ke ujung, ke kecamatan Cigugur, itu bener-bener parah. Kurang lebih itu perjalanan itu 10 kilo kayaknya ada. Padahal itu kalau misalkan jalanan bagus seperti ini aja, misalnya roda perekonomian kami itu bisa bagus. Apalagi kan kami dari hasil bumi lah. Kalau di daerah kami itu kayak kapol, kayak apa namanya, kelapa, pisang, kayak gitu masih murah. Kita aja kelapa, misalkan jual kelapa, kalau dari kitanya cuman sebiji itu satu butir paling 1.500, tergantung harganya ya. Tapi kalau misalkan dijual ke perkotaan kan otomatis harganya itu bisa 7.000, bisa 8.000. Kasian lah istilahnya buat kita-kita yang para petani. Hasil bumi banyak, hasil bumi ada, tapi jalanan seperti itu ya gimana, susah. Kadang miris juga, sedih juga sih. Makanya insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa terrealisasi punya rumah di daerah Ciamis lah, dan tempat kerja saya mudah-mudahan saya bisa nambah dekat lagi sama anak dan istri saya. Sebelumnya kan saya kerja di Bogor, dulu sempat kerja di Bogor, ya perjuangan lah, pengen punya ini punya itu juga harus berjuang lah, bukan leha-leha minta dari orang tua, enggak. Usaha tetap, hasil sekolah dari orang tua ya kerja lah, dimanfaatin. Alhamdulillah ada rezekinya sekarang di Bandung, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa pindah ke daerah Tasik lah, yang ada perkotaan, terus
anak sama istri saya insya Allah nanti sekolah di sana. Mau saya pindahin, gak apa-apa kalau misalkan untuk rumah di daerah Pangandaran ya. Kalau misalkan liburan atau misalkan ada waktu libur, otomatis pasti nyempetin nengok mertua lah, mertua, terus bisa liburan ke Pangandaran. Jadi ada transit, gak usah nginep-nginep di hotel kayak gitu. Seperti ini. Seperti ini teman-teman jalanan. Banyak kalau misalkan orang-orang yang touring itu ya, yang dari daerah Bandung, dari daerah Jakarta lewat sini, kayak barusan kayak mobil-mobil kayak gitu, itu plat-plat kota Bandung. Terus dari Jakarta juga ada mereka yang mau ke Pangandaran pasti lewat sini. Soalnya kalau misalkan lewat jalur utama ke Banjarsari itu lebih jauh lagi, bisa sampai waktu itu perbedaannya 1 sampai 1,5 jam lah kalau lewat sana. Terus kalau lewat sini nanti bisa ketemu nanti di Kecamatan Parigi, terus ke daerah Citumang dekat, ke Pantai Batu Hiu dekat, Batu Karas dekat, apalagi kalau ke Madasari. Beda lagi kalau misalkan tujuannya ke Pantai Pangandarannya ya. Jadi ada beberapa pantai, spot pantai itu. Kalau di sana nantilah kita main nge-vlog ke daerah Pantai Pangandaran ya. Dari Pantai Pangandaran nanti bisa tembus, itu ada jalan baru, nanti tembus ke Batu Hiu. Batu Hiu ada jembatan baru. Dari Batu Hiu bisa tembus ke Pantai Batu Karas, dari Pantai Batu Karas bisa tembus ke Pantai Madasari. Itu jalanan enak, jadi kita menyusuri bibir pantai. Kalau ogah main ke pantai bisa ke Citumang. Nah, kebetulan saya ada kenalan lah kalau misalkan untuk di daerah Citumang. Jadi insya Allah kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau liburan ke Pangandaran, bisa kontak saya lah ya, bisa kontak saya. Insya Allah kalau untuk harga kayak body rafting ke Citumang ya, perantara saya insya Allah bisa agak berkurang lah kayak gitu. Kebetulan yang mengelolanya saya kenal lah ya teman-teman. Nanti kita nyoba nge-vlog ke daerah sana lah ya. Gak tahu nanti mau pakai FU ya, pakai motor atau mungkin pakai kendaraan lain ya. Biasa soalnya kan kalau misalkan udah punya anak sama istri, otomatis ya bareng anak sama istri lah saya ajakin. Nah beginilah kalau di daerah sini teman-teman. Emang masih dingin ini cuacanya di sini itu enak. Ini kalau misalkan malam hari, waduh, sepi. Makanya saya kalau misalkan pulang sore-sore kemalaman di sini ya gimana lagi ya, cuman akses jalan yang dekat yang lewat sini, otomatis saya ngambilnya jalan sini. Tapi enak sih kalau misalkan untuk jalan sini, cuman itu tadi jalan menuju rumah sayanya aduh luar biasa sekali, gak ada pilihan lain. Terobos ke arah sana jelek, ke arah yang tadi jelek, jadi ya dinikmatin aja. Mudah-mudahan suatu saat jalanannya bagus ya. Ini perjalanan untuk ke Bandung masih lama, ini baru setengahnya juga enggak, seperempat lah. Masih seperempat perjalanan. Nanti biasanya ada di depan itu saya beli beli makanan ringan lah. Kalau misalkan orang Sunda mah bilangnya gorengan ya, sok aya sorabi itu gorengan haneut, bala-bala haneut, terus aya cikopian bani wae udud nyesemnya. Di daerah kieu mah biasana teh cocokna jarum coklat teman-teman. Biasanya kalau daerah sini mah banyaknya itu jarum coklat.
teh kenapa saya belajar ngevlog, pengen mencurahkan hati jadi nono aya dina pikiran dina ieu teh saya teh asa ngevlog gitu. Kadang di jalan kan dia begitu, tapi kalau misalkan ada ya nyoba-nyoba ngevlog kayak gini mah minimal saya bisa mencurahkan hati sih dan pikiran saya gitu. Jadi pas dulu bentar ya, dulu itu kerja di Bogor jauh dari anak sama istri. Nah pas kebetulan saya punya anak kedua ya, saya putuskan resign di tahun 2022, pengen lebih deket lah sama anak sama istri. Itu sepanjang perjalanan saya sampai kadang nangis gitu lihat orang-orang lain misalkan bareng sama anak istrinya, saya masih jauh. Kadang dalam hati kapan ya Allah bisa dekat sama keluarga, sama anak, sama istri gitu kayak gitu ya. Akhirnya 2022 akhir saya putuskan resign. Kalau untuk dari pendapatan ya alhamdulillah lah, dari ekonomi saya meningkat, makanya saya bisa ya wujudin cita-cita lah sedikit-sedikit. Nah sekarang saya mulai lagi dari nol teman-teman, mulai dari nol, berjuang lagi dari nol, kerja di daerah Bandung lah, di kota Bandung terutama, dengan berharap nanti suatu saat bisa kerja lebih dekat lagi ya, ingin selayaknya jadi kepala rumah tangga seperti orang lain lah, dekat sama anak sama istri, kerjaan dekat kayak gitu. Jadi ya kita sama-sama berjuang lagi kayak gitu Bang. Makanya pengen seperti itu saya doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan ada rezekinya nanti kedepannya saya bisa kumpul sama anak sama istri, ada rezekinya lagi teman-teman, tempat kerjaan yang lebih dekat ya, seperti itulah perjuangan lah. Karena kalau misalkan untuk hidup itu sebenarnya kita itu hidup itu berjuang lah ya. Kalau misalkan privilege ya jadi orang-orang yang berada ya kita syukuri, tapi harus ingat juga istilahnya jangan sampai rugi aja, sama lah istilahnya, manis asam pahitnya saya udah ngalamin lah. Rumah tangga kurang lebih hampir 10 tahun lah, hampir 10 tahun alhamdulillah. Tapi ya itu tadi kerjaan saya jauh terus dari keluarga, dari anak sama istri. Saya tadi aja mau berangkat kerja, saya mau berangkat kerja aja sedih, anak-anak saya masih tidur. Berangkat tadi bangun jam 5, biasa sholat subuh ya gitu ya kan. Kalau misalkan ibadah mah itu mah paling utama teman-teman ya. Insya Allah kalau misalkan kita berusaha mah berdoa, insya Allah Allah bakalan wujudin semua cita-cita kita biasanya kayak gitu. Saya mah selalu yakin aja, yakin dalam diri saya bahwa saya bisa, saya mampu nanti suatu saat bisalah terwujud impian saya satu persatu, cita-cita saya satu persatu, cita-cita saya bisa terwujud. Yang pengen itu dalam hati kecil saya itu ya itu tadi, kumpul sama anak sama istri, punya rumah lagi di perkotaan. Kalau dari Bandung ke Ciamis kan lumayan agak deket lah. Ya gitu, jadi dengan adanya ya ngeplog-ngeplog kayak gini ya setidaknya mengobati isi hati dan pikiran saya biar plong kayak gitu. Sebenarnya mah saya sebenarnya orangnya itu nggak banyak kalau misalkan di keluarga itu nggak banyak ngomong, selalu diem kayak gitu. Nah di jalanan turun teman-teman, jadi harus hati-hati kalau misalkan daerah sini
perjalanannya bener-bener turun. Jadi nanti kalau misalkan saya berhenti itu di bawah ada. Kalau dari bawah ke atas kan enak. Kalau misalkan dari atas ke bawah ini, walaupun jalanannya enak, tapi waduh luar biasa curam lah istilahnya ya. Jadi pengereman kayak gitu harus benar-benar pakem, apalagi kalau misalkan matic kayak gitu ya. Memang matic itu ada engine brake enak, cuman agak deg-degan juga kalau misalkan pakai matic. Dulu kan saya pakai NMAX juga dulu, lewat jalan sini malam-malam, sore malam lah, dari Bogor ke Pangandaran lewat jalan sini. Saya lewat jalan sini kalau malam-malam sepi, bener-bener sepi. Emang bener-bener kalau misalkan kita bilang mah hutan lah, nggak ada rumah di sini mah. Soalnya ini milik pemerintah, hutan-hutan ini milik pemerintah nih. Ini jalur utama. Kalau misalkan pagi sore masih agak rame, kalau misalkan dari atas jam 5 ke sana sepi. Apalagi kalau misalkan cuaca hujan, wah udah sepi pisan nih mah. Ya namanya perjuangan lah, dinikmatin aja. Mudah-mudahan barokah lah intinya mah kayak gitu. Dengan niat istilahnya pengen ngebahagiain keluarga mah insyaallah meureun aya milik aya rezeki na wae meureun. Nu penting mah urang mah ulah ngeluh. Aya sih pasti ngeluh, kadang-kadang ngeluh gitu ya. Tapi dah sok dijalanin lah gitu lah. Masih bersyukur gitu. Yang penting istilahnya anak sama istri bisa makan, saya mah gitu. Anak sama istri bisa sekolah. Kenapa saya nggak bawa anak sama istri ke kota? Yang pertama itu tadi biaya di kota, ya Allah, bukan apa-apa biaya hidupnya di perkotaan tuh.